Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 TKR dan TSM, ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran GTO Gambar Teknik Otomotif. Di pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas gambar teknik mengenai skala angka, skala garis, dan skala gambar. Oke, sebelumnya apa itu skala? Ketika menggambarkan sebuah objek nyata ke dalam secari kertas, diperlukan sebuah skala untuk mengecilkan ukuran objek. Skala adalah perbandingan ukuran gambar dengan ukuran objek yang sebenarnya. Pemakaian skala pada gambar berarti menyajikan perbandingan nyata dari benda. Skala kecil biasanya kurang memperhatikan dengan jelas detail yang dikehendaki secara penuh. Oke, jadi ada beberapa jenis skala. Yang pertama yaitu skala angka dan skala garis. Skala angka. Skala dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka atau skala kecil, skala besar dan skala pembesaran, dan skala blok atau skala garis. Skala angka. Skala angka atau skala pecahan atau numeric scale. Skala angka yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan angka. Penulisan skala gambar seperti berikut. 1 banding 1, 1 banding 5, 1 banding 10, 1 banding 50, 1 banding 100. Contoh misalkan skala 1 banding 10. Maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya bila satuan panjang menggunakan milimeter, berarti tiap panjang 10 mm ukuran gambar objek menggambarkan ukuran sebenarnya objek 100 mm. Jika kalian menggambar suatu gambar teknik di dalam secari kertas, dalam kertas gambar, ukurannya tuh 10 mm. Ukuran gambar, maka ukuran sebenarnya dari objek yang kamu gambar adalah 100 mm. Oke, next. Skala garis atau skala batang. Skala batang pada umumnya dipergunakan pada gambar peta atau situasi untuk menentukan satuannya dinyatakan dengan blok-blok batang atau garis. Skala ini dinyatakan dalam bentuk garis lurus yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama panjangnya. Oke, nah ini ada contohnya nih. Skala angka atau skala pecahan atau numeric scale. Nah, contoh nih, ini di dalam gambar teknik, skala, keterangan suatu skala diletakkan pada namanya etiket gambar. Ini contoh di etiket gambar, kalian menulis keterangan skala, skalanya ini 1 banding 1, yang artinya ukuran gambar kalian itu sama dengan ukuran benda aslinya. Nah, skala 1 banding 1. Dan yang kedua, skala garis atau skala batang. Nah, yang Bapak jelaskan tadi itu biasanya dijelaskan atau diperuntukkan untuk gambar peta atau situasi nih. Contoh seperti ini. Mengubah skala angka ke skala garis 1 banding 100.000. Artinya jarak 10 cm di peta mewakili jarak 10 km di lapangan. Oke, masih mengenai skala angka, garis, dan gambar. Skala angka, skala garis, dan skala gambar. Skala gambar nih, yang kedua. Skala secara umum digunakan pada gambar perencanaan dan detail untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan bangunan di lapangan. Ada 3 macam skala gambar, yaitu yang pertama, skala pembesaran. Digunakan jika gambarnya dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Jika bendanya kecil dan rumit nih. Maksudnya, skala pembesaran digunakan jika gambarnya dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Jika bendanya kecil dan rumit, maka harus menggunakan skala pembesaran. Penunjukan untuk skala pembesaran adalah X banding 1. Maksud X ini adalah jumlah pembesarannya berapa sih? 50kah atau 20kah berbanding 1 misal. Sedangkan ukuran lengkap yang dianjurkan adalah 50 banding 1. 20 banding 1, 10 banding 1, 5 banding 1, dan 2 banding 1. Jadi kebalikannya dari gambar skala yang sebelumnya Bapak jelaskan. Jadi misalkan gambarnya digambarkan 100 mm, kita ambil ke gambar objek, jadinya kita gambar 10 mm. Kita tulis skalanya 1 banding 10. Nah, ini sebaliknya, misalkan gambarnya kecil, kita perbesar di gambar tekniknya, di secari kertas yang kita buat untuk menggambar teknik. Contoh jadi 50 banding 1, 20 banding 1, 10 banding 1. Nah, seperti itu. Oke, skala penuh.
Skala penuh digunakan jika gambar yang dibuat sama besar dengan benda sebenarnya. Nih. Skala ini dianjurkan untuk sedapat mungkin digunakan supaya dapat membayangkan benda yang sebenarnya atau untuk memudahkan pemeriksaan. Penunjukan skala penuh adalah 1:1. Di ukuran asli, di ukuran benda asli itu ukurannya 10 mm. Ketika kalian gambar di secari kertas, di gambar teknik, di kertas gambar, itu ukurannya sama 10 mm. Jadi ditulis skalanya adalah 1:1. Oke, skala pengecilan digunakan jika gambarnya dibuat lebih kecil daripada objek yang sebenarnya, yang dari awal. Bapak jelaskan mengenai skala angka. Misal, si ukurannya lebih besar, kita buat lebih kecil di ukuran kertas gambar. Oke. Next nih. Contoh nih, golongan skala. Ada skala pembesaran, ada ukuran penuh, ada skala pengecilan. Skala yang dianjurkan dari skala pembesaran bisa kalian sendiri. Kalau ukuran penuh tentu saja 1:1. Sama jadi ukuran gambar yang kalian buat dengan si bendanya sendiri. Skala pengecilan 1:2, 1:1 dan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Oke, next selanjutnya mengenai huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa gambar teknik itu telah distandarisasi. Lembaga internasional ISO, International Standard Organization, membuat aturan mengenai penyajian gambar teknik. Ada beberapa hal yang standarisasi dalam gambar teknik, antara lain huruf dan angka, etiket, dan penyajian ukuran. Pada kali ini Anda akan sedikit mengulas tentang huruf, angka, dan teknik nih. Kita akan ulas ya mengenai huruf, angka, dan etiket dalam gambar teknik nih. Ada beberapa ciri-ciri dari huruf dan angka. Ciri-ciri huruf dan angka yang perlu diperhatikan dalam gambar teknik sebagai berikut. Yang pertama, jelas dan seragam. Harus jelas dan seragam. Yang kedua, huruf dan angka tersebut dapat dibuat tegak atau miring. C, yang ketiga, dapat dibuat mikrofilmnya atau direproduksi dengan cara lain. D, cara untuk menunjukkan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan dengan sejelas-jelasnya. Yang poin D, huruf dan angka gambar teknik senantiasa menjadi cara untuk menunjukkan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan dengan sejelas-jelasnya. Poin E, huruf dan gambar teknik selain berfungsi seperti di atas juga akan menjadi hiasan bagi gambar teknik itu. Oleh sebab itu, posisi gambar maupun huruf dan angka perlu diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca dan mempunyai daya tarik. Yang terakhir, yang F, pada dasarnya bentuk huruf dan angka gambar teknik dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama huruf dan angka untuk teknik bangunan, huruf dan angka untuk teknik mesin, dan yang terakhir, yang ketiga, huruf dan angka untuk teknik listrik. Nih, huruf dan angka ini contoh huruf dan angka pada gambar teknik. Nih, yang miring ini standar ISO, International Standard Organization. Bisa tegak dan bisa juga miring. Kayak yang ini standar JIS, Japan International Standard nih. Ini untuk ukuran dan bentuknya dari standar JIS. Nah, ini untuk ukuran aturan ukuran dari huruf dan angka itu tersendiri ini. Ya, bisa kalian baca sendiri. Tinggi atau H, tinggi huruf besar, dan C, tinggi huruf kecil tidak boleh kurang dari 2,5 mm. Jika terdapat gabungan antara huruf besar dan kecil dengan huruf kecil setinggi 2,5 mm, maka H akan menjadi 3,5 mm. Berdasarkan perbandingan tebal huruf dan tinggi huruf dan angka dibagi menjadi dua tipe. Huruf dan angka itu ada tipe A dan ada tipe B. Nih, bisa kalian lihat. Oke. Maaf ya kalangan ini kamera Bapak. Nih, H sendiri nih. H sebagai tinggi huruf besar nih. H sebagai tinggi huruf besar nih, ukuran dalam milimeternya bisa kalian lihat. Jadi misalkan nih H ini ukurannya tuh tingginya tuh 2,5 mm atau 3,5 mm atau 5 nih sampai 20 mm. Kalau huruf kecil, ini kan kalau untuk huruf kecil ini contoh huruf besar atau huruf kapital.
Kalau huruf kecil nih 2,5,